Eh, Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Sobat kelas malam ini di kelas New Normal Learning Center. Apa kabarnya semua Bapak Ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan saya Amos Andrianto yang malam hari ini selaku moderator yang merupakan sesi kedua dari kelas A to Z, webinar digital marketing, belajar digital marketing dari nol, dengan judul Digital Business Strategy, Strategi dengan pemateri Ibu Liana Wijaya, dosen PJJ Management dari BINUS Online Learning. Pemateri akan menyampaikan materi kurang lebih sekitar 40 menit, kemudian diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Bagi sobat kelas mungkin yang ada pertanyaan dapat menuliskan di kolom chatnya, nanti beberapa pertanyaan akan saya bacakan saat sesi tanya-jawab. Tanpa berlama-lama, mari kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Liana Wijaya. Ibu Liana Wijaya, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amos, dan juga terima kasih kepada ketua kelas dari New Normal Learning Center yang sudah mengakomodir ya webinar ini, dan juga terima kasih pada moderator, kepada Bapak Amos Andrianto yang sudah membuka kelas webinar pada malam hari ini ya. Jadi sobat kelas, apa kabar semua? Sehat? Baik ya, oke. Bisa lihat ya ada jempolnya, mungkin kalau jempolnya bisa kelihatan di virtual screen, silahkan. Kalau ada yang bisa ngasih ke ini reaction juga boleh ya. Oke, saya mau lihat nih ya sobat kelas semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, puji Tuhan ya, pada malam hari ini kita dipertemukan lagi walaupun secara webinar lah ya, tapi setidaknya saya bisa melihat bahwa rekan-rekan di sini semua sudah sudah mengangkat jempol ya, jempolnya nih banyak nih. Oke ya. Baik ya, terima kasih. Pertemuan kedua ya dari webinar kita di malam hari ini ya. Saya nggak usah terlalu lama-lama, kita mari masuk kepada pemaparan yang akan saya bawakan di malam hari ini. Minggu lalu tepatnya ya, minggu lalu itu adalah pertama kalinya sesi dari A to Z ya, A to Z webinar untuk digital marketing ya. Sekedar info ya bagi sobat kelas semuanya, kelas ini ada 12 sesi. Setiap minggunya, yaitu setiap hari Sabtu malam, itu akan dibawakan beberapa sesi-sesi yang berbeda ya. Jadi kalau mungkin sobat kelas ketinggalan di sesi pertama atau kedua atau nanti sesi-sesi berikutnya, sobat kelas mungkin lupa nih ya, atau mungkin lagi ada acara aktivitas sehingga kelewatan, tidak apa-apa ya. New Normal Learning Center memiliki rekaman ya, dan selalu di-upload ke YouTube ya, YouTube-nya dari New Normal Learning Center. Kalau belum subscribe atau belum pernah melihat, nanti langsung subscribe ya. Nah, jadi nanti ada rekaman dari beberapa sesi-sesi ini akan ada masuk ke dalam YouTube New Normal Learning Center ya. Jadi jangan takut untuk ketinggalan. Kalau mau refreshing juga kira-kira kemarin kayaknya bicaranya tentang apa ya? Boleh juga ya. Oke. Itu dia setidaknya informasi di awal. Ya, pada malam hari ini saya akan berbicara tentang digital business strategy. Minggu lalu saya memaparkan atau menjelaskan apa sih digital business, apa itu bisnis digital, ya kan? Sering sekali orang pada bilang bisnis digital, tapi minggu lalu semoga sobat kelas yang sudah hadir minggu lalu ya sudah tahu apa itu bisnis digital ya. Secara konsep memang bisnis digital itu adalah bisnis yang menggunakan internet. Ya, menggunakan jaringan yang namanya juga ya internet ya kan, gadget, tapi tidak hanya internet saja yang digunakan untuk jaringan koneksinya. Namanya digital adalah segala sesuatunya, mau fotonya, mau caranya, marketingnya, mau menyimpan data-data ini semua serba digital. Tidak ada lagi yang bilangnya, oh sorry ya, kamu nanti kita promosi ini menggunakan koran, ya majalah, lalu atau bagaimana ya, semua serba digital ya. Jadi digital itu adalah bisnis yang menggunakan tenaga, tentu saja internet, koneksi internet, dan juga cara-caranya ya didukung dengan cara digital ya. Kali ini di malam hari ini saya akan berbagi tips-tips ataupun mungkin strategi-strategi ya, strategi yang lazimnya digunakan di bisnis digital ya. Mungkin sebenarnya sobat kelas itu sudah pernah tahu gitu loh ya, digital strategi ini ternyata seperti ini gitu ya.
Tapi kayak gimana gitu contoh-contohnya. Nah, malam hari ini saya akan menjelaskan terkait hal tersebut ya. Saya akan berikan beberapa contoh ya. Oke, mungkin awal mula nih. Kalau saya bicara tentang strategi ya, rekan-rekan tahu nggak nih strategi? Kata dari strategi itu sebenarnya dari bahasa apa? Ada yang tahu? Kalau kata ini adalah awal mulanya dari bahasa apa? Kan kalau suatu bahasa itu harus ada bahasa yang awalnya ya. Jadi misalkan datang dari mas kayak visi misi, yaitu adalah adopsi dari bahasa Inggris, vision and mission gitu ya. Tapi kalau strategi ini tahu nggak dari bahasa apa? Oke, yang jawab Yunani. Yang jawab Yunani itu adalah benar. Elistian ya, thank you ya sudah menjawab. Jadi bahasa strategi itu sebenarnya memang bahasa Indonesia strategi ya, karena itu diadaptasi dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya adalah stratego. Kalau kita cari lagi ya istilah stratego itu apa? Mungkin sobat kelas tahu ya, film-film dulu, film-film kolosal dulunya itu sering banget kita dengar tentang kerajaan Romawi, perang antara kerajaan ini, tapi di daerah-daerah Romawi Yunani sana ya, Italia, Yunani, Athena dan sebagainya ya kan. Nah, justru itu muncullah kata strategi. Strategi ini kalau dilihat adalah semacam taktik ya, taktik jurus ya. Kalau sobat kelas mau jualan sesuatu, mau buka bisnis, mau melakukan sesuatu, kalau nggak ada taktik, nggak ada jurus, nggak ada rencana, susah ya, akan bakalan bingung nanti gimana gitu loh ya. Jadi segala sesuatu itu harus dimulai dengan ada taktik apa sih untuk memenangkan pertandingan ini, ada taktik apa, ada jurus apa nih supaya saya bisa menjual produk saya ini dengan laris ya. Nah, kita awali dengan visi misi. Kenapa visi misi? Visi misi ini memang kalau dibilang apakah harus ada? Harus ada ya. Sebaiknya mau jadi apa sih perusahaan saya ini? Mau jadi apa produk saya ini? Mau jadi apa merek saya ini? Ya, misalkan saya bentuk suatu perusahaan atau saya bentuk suatu merek dagang ya. Lalu saya mau jadikan apa merek ini? Beberapa perusahaan yang sangat-sangat terkenal yang kita tahu lah ya, sebut saja Google, Facebook, apa semua, mereka sudah punya visi dan misi yang sangat jelas. Ya, oleh sebab itu karena mereka sudah punya visi dan misi, maka bawahannya, maka progres selanjutnya itu berjalan dengan lancar. Ya, jadi visi dan misi itu adalah sesuatu yang harus. Visi itu adalah tujuan. Perusahaan ini mau dibawa kemana? Perusahaan ini nanti ke depannya mau jadi apa? Ya, memang visi itu adalah belum tercapai. Tidak ada satupun yang orang mendirikan perusahaan itu langsung tercapai. Misalkan Anda mau menjadikan perusahaan Anda nomor 1 gitu loh. Menjadi perusahaan atau menjadi restoran ayam goreng terenak di Indonesia. Misalkan itu adalah visinya ya. Apakah saat ini restoran Anda itu sudah jadi restoran ayam goreng terenak? Belum tentu kan? Mungkin Anda sedang harus mencapai visi itu. Ya, itu visinya. Visi adalah sesuatu yang memang masih angan-angan, masih masa depan, masih cita-cita. Lalu misinya apa? Untuk mencapai supaya saya menjadi restoran ayam goreng terenak di Jakarta, misi saya itu yang pertama, kualitas produk saya harus yang terbaik. Ya kan? Kedua, sumber daya manusia saya mulai dari koki, waiter, lalu kemudian kasir, lalu tenaga marketing itu adalah yang profesional di bidangnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, misi itu adalah seperti cara-caranya untuk mencapai visi. Ya, itu kurang lebih sekilas tentang visi dan misi. Jadi sobat kelas di sini sudah harus lihat nih, mau jadi apa sih perusahaan saya nanti ke depannya? Mau jadi apa bisnis saya ke depannya? Mau jadi apa nih? Ya kan sudah harus ada visi dan misinya. Kalau tidak ada visi dan misinya, bukannya nanti sobat kelas jadi mikir, sebenarnya saya bikin bisnis ini untuk apa ya? Ya kan? Nah, bingung kan? Goyang kan jadinya, ya kan? Jadi sebenarnya saya mau bikin apa ini? Ayam goreng, mie goreng, restoran nasi goreng, atau apa gitu loh. Karena visinya nggak jelas. Kalau visinya nggak jelas ya selamanya akan galau, ya selamanya akan goyang. Baru sedikit orang nanti mungkin kita lihat, oh teman saya usaha Thai tea tuh bagus tuh, aduh saya goyang jual Thai tea juga. Jadi akhirnya hilang gitu loh, nggak ada visinya, misinya pun juga jadi akhirnya kabur. Ya sebenarnya mau ngapain sih saya ini, ya kan?
nggak ada stabilitas dan sebagainya ya. Jadi visi misi adalah hal yang penting dalam penyusunan strategi. Saya belum masuk ke strategi ya, karena strategi nanti setelah saya memaparkan, menjelaskan beberapa hal yang peritilan-peritilan kecil di depan ini ya. Oke, sebelum saya lebih serius lagi, semoga ini terlihat dengan jelas, agak sedikit tertutup mungkin ya paling atas, tapi semoga nggak kelihatan. Ini adalah visi dari perusahaan-perusahaan terkenal. Ada Facebook, tahu dong Facebook apa ya? Ada Dell, Dell ini perusahaan komputer, perusahaan gadget ya, ternama juga ya, kalau suka pakai komputer ini salah satunya ya. Lalu Amazon udah kasih tahu, Tokopedia-nya versi United States, dan juga Google. Nah, mereka punya visi nih, visinya itu keren-keren banget ya, menjadi cita-cita yang jadi masa depan ya. Nah, marilah kita coba menebak nih, Facebook kira-kira visinya itu yang mana? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Ayo. Ayo, gampang kok. Ini Facebook kan kita tahu ya, semacam sosial media. Nah, kurang lebih mirip-mirip yang mana ya? Sosial media. Ada yang jawab 3. Very good ya. Jadi udah kelihatan ya. Social utility that help people to communicate more efficiently with their friends, family, and coworkers adalah utilitas sosial ya, tentu saja karena sosial media ya, yang membantu orang-orang untuk berkomunikasi secara efisien dengan temannya, dengan keluarganya, dan coworkers. Nah, sobat kelas yang jawabnya dengan benar pasti punya Facebook deh ya. Jadi selalu digunakan buat itu ya. Jadi buat komunikasi sama teman, keluarga, dan juga coworkers. Jadi yes, congratulations, benar sekali ya. Nomor 3. Mari kita ke Dell. Dell, perusahaan Dell, kira-kira nomor berapa nih? Dell 2 dan 4. Masih galau. Ayo. Ada lagi bisa tebak? 2. Oke, fine. 2. Ada yang bilang 4. Oke, mari kita lihat. Dell itu kemana? Dell itu 2. Ya. Dell itu 2. Listen to customer to deliver innovative technology service they trust and value. Jadi Dell itu selalu memiliki very good ya, udah ada yang jawab nomor 1 untuk Amazon. Dell itu perusahaan yang selalu mendengarkan customer-nya. Dia perlu apa sih, inovasi apa sih, perlunya gadget yang kayak gimana ya kan, dan tentunya selalu harus memberikan kepercayaan dalam menggunakan merek itu, karena Dell itu salah satu perusahaan gadget yang menurut saya hebat ya. Memang kalau dibilang kok saya nggak pernah dengar, mungkin ada sobat kelas bilangnya gini, Dell, saya kok kayaknya nggak pernah dengar, saya cuma taunya Asus, lalu apalagi Asus, Apple, ya kan, lalu HP, kok Dell enggak? Nah, Dell itu beberapa komunitas-komunitas yang sangat official ini pakai Dell, beneran. Dell itu salah satu komputer yang menurut saya sangat bagus ya. Harganya memang ya, harganya jadi mahal ya. Oke, let's say ya, nanti bisa digita. Amazon, betul ya, Amazon nomor 1 nih ya. Kantor saya pakai Dell, ya kan, servisnya bagus, mereka on-site service dan customer service ya. Very good nih Pak Rafin ya. Jadi benar ya, Dell itu bukan perusahaan ecek-ecek lah ya. Ya kan, perusahaan yang bagus banget dia. Walaupun kita mungkin jarang ada yang pakai gitu ya Dell. Nah, oke, Amazon. Ya, kita tahu ya di sini Amazon itu pengennya menjadi, our vision is to be earth most centric company, customer centric company, to build a place where people can find to find and discover anything they might want to buy online. Konsepnya adalah ya udah, Amazon itu dari dulu-dulu itu pengen sekali menjadi most customer centric company. Artinya apa? Dia sangat memperhatikan pelayanan. Dia sangat memperhatikan pelanggannya. Jadi kalau kita, Anda mungkin pernah belanja di Amazon, Anda mungkin kecewa ya, Anda kecewa dengan, oh produknya jelek banget, ya kan? Kenapa di foto beda dengan yang ada aslinya? Saya komplain, benar, Anda akan dilayani dengan sangat cepat, mereka akan telusuri bahwa apakah memang terjadi perbedaan antara foto dengan barang asli, ya kan? Jika memang itu terjadi, Anda akan diminta untuk mengembalikan produknya tanpa dikenakan biaya kirim sesen pun, dan juga akan dikirim balik atau mungkin dibalikin balik duitnya, ya. Kalau memang pihak dari yang penjualnya itu macam-macam. Ya, nah itulah dia Amazon ya. Oke, selain itu juga dia selalu memberikan kita up to date ya. Kira-kira mau belanja apa nih? Kenapa saya bisa bilang gitu? Oke, let's say kali ini rekan-rekan mau sobat kelas mau beli komputer melalui Amazon. Anggap ya, saya cuma lagi mikir mau beli komputer nih. Dia itu bisa membaca algoritma kita. Kalau kita juga beli komputer, kita kayaknya pengen beli mouse, pengen beli Microsoft Protector,
pengen beli insurance, Microsoft application, dan pernak-perniknya lah, ya, komputer punya pernak-pernik. Bahkan sampai meja-meja pun mungkin nanti bisa ditawarkan ke kita untuk supaya membuat kita, oh iya ya, kalau saya beli laptop, kayaknya saya harus beli printer, saya harus beli meja, saya harus beli mouse, saya harus beli keyboard, saya harus beli antivirus, Microsoft package, dan sebagainya. Ya, itu dia. Ya, jadi dia selalu sudah tahu kita mau beli apa nih. Ya, jadi selalu ada. Dan terakhir adalah Google. Google adalah organize the world information and make it universally accessible and useful. Ya, oke, itu sudah kita main-mainnya. Ya, kembali lagi nih. Oke, dalam menyusun atau membuat, kalau kita tadi lihat nih ya, kan sudah kelihatan ya, visi dari perusahaan-perusahaan ini ya, sangat objektif, sangat fokus, ya kan? Fokusnya apa? Yang pertama, objektif itu dalam visi haruslah mencerminkan efisiensi. Kata-katanya nggak boleh bertele-tele, nggak boleh ribet, ya kan? Nggak boleh bolak-balik. Objektif yang ada di dalam apa sih tujuan dari visi, yaitu kita harus memberitahukan apa sih efisiensi. Efisiensi dari perusahaan ini maunya apa, supaya jadi efisien itu kita harus bagaimana. Efisiensi harus dinomorsatukan, ya. Efisiensi adalah doing the things right, ya kan, melakukan yang benar, ya, melakukan sesuatu dengan benar, itu adalah efisiensi. Tidak bolak-balik, tidak salah, tidak ngulang-ngulang, tidak bertele-tele. Efisien itu adalah doing the things right. Oke, selain itu ada kata efektif. Kita selalu mendengar kata efektif. Efektif adalah doing the right things, melakukan hal yang benar. Jadi kalau tadi itu adalah melakukan cara doing the things right, melakukan sesuatu dengan baik, ya ini melakukan hal yang baik, hal yang benar, ya. Jadi itu dua hal yang berbeda, efisien dan efektif, ya. Oke, efisien dan efektif adalah perusahaan selalu harus pengen efisien dan pengen efektif. Tidak ada satupun perusahaan mau buang-buang sumber dayanya, mau cuma ngetes. Oke, hari ini saya ngetes ini, lalu kemudian besok saya ngulang. Ya kan, itu namanya tidak efisien dan juga tidak efektif, karena tidak ada yang benar dan tidak menggunakan cara yang benar. Ya, oke. Kemudian dalam pembuatan visi misi dan juga strategi, ini selalu dipakai rumus ini. Kalau tahu ini rumus SMART, ini adalah salah satu rumus yang benar-benar membuat perusahaan itu benar-benar akhirnya harus melihat kembali apa sih visi misi, apa sih tujuan, apa sih objektif dari perusahaan ini. Apakah sudah dengan benar? Yaitu menggunakan kerangka kerja SMART. SMART itu apa? Kepanjangan dari specific, measurable, attainable, relevant, dan time-based. Apa artinya? Kalau perusahaan membuat suatu visi dan misi, itu harus spesifik. Spesifik apa gitu loh? Apa sih sebenarnya yang dia mau? Maunya customer kah? Maunya dipentingkan yang mana? Jangan tadi visinya bilangnya customer, kemudian bilangnya produk, kemudian bilangnya segmentasi pasar, kemudian tadi nanti bilangnya manajer. Ya kan nggak spesifik. Maunya siapa? Ya kan, jadi di situ dia harus benar-benar fokus. Maunya apa? Spesifik ya. Jadi dari kata spesifik, kita harus benar-benar ada fokus. Kedua, measurable. Visi ataupun target dari suatu perusahaan harus bisa diukur. Diukur itu gimana? Misalkan ya, sobat kelas bilangnya, kita harus mencapai target tahun ini sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Kata semaksimal mungkin dan sebanyak-banyaknya versi saya di sini bicara, dengan versi sobat kelas itu pasti beda. Bisa saja saya bilangnya sebanyak-banyaknya itu 10M. Tapi sobat kelas bilangnya sebanyak-banyaknya itu 1 triliun. Ya kan? Jadi kata sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin itu sesuatu yang tidak bisa diukur. Jadi ada baiknya langsung spesifik. Kita harus mencapai target misalkan 2M. Misalkan seperti itu ya. Jadi ada measurable, harus ada dihitung. Harus ada di angka spesifik yang bisa diukur. Lalu kemudian attainable. Attainable apa? Jangan muluk-muluk, jangan cuma taunya impossible, ya kan, nggak mungkin tercapai kayak ginian. Ya, ini kalau misalkan nih, kadang-kadang kita kalau bekerja di suatu perusahaan atau mungkin sobat kelas jadi atasan nih, bikin peraturan yang not attainable, yang tidak masuk di akal, yang ibaratnya cuma kekuatan super dewa aja yang bisa mendapatkannya atau bisa melakukannya, nah itu adalah not attainable ya. Jadi attainable itu harus bisa direalisasikan, harus bisa dicapai, tapi juga tidak berarti rendah.
ya targetnya misalkan 1M. Tahun lalu 1M tercapai. Mungkin tahun ini kita naikin 1,5M, tapi jangan juga bilangnya oke, saya mau coba minta 3M atau 5M langsung. Itu nggak akan attainable, ya. Jadi spesifik, measurable, attainable. Keempat, relevan. Relevan ya, kerja Rodi demi mencapai target gitu ya. Oh iya, capek sekali ya. Oke, relevan. Harus relevan. Harus ya kata relevan ya, maksudnya harus benar-benar spesifik, harus benar-benar yang terkait dengan hal tersebut. Nggak boleh mencela-mencele ya, mencela-mencele itu hari ini A, besok B, besoknya C, kan jadi karyawan kan jadi pusing ya kan. Dan Anda juga sebagai yang punya bisnis juga pasti juga bingung. Hari ini bilangnya mau produknya ini, besoknya nggak relevan lagi ya kan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah time base. Harus ada masa waktu. Kapan sih tenggang waktu ini harus dicapai? Apakah dalam 1 tahun? Apakah dalam 6 bulan? Apakah dalam 3 bulan? Harus dicapai atau enggak? Ya, karena kalau tidak ada time base, biasalah ya. Kalau kita nggak pernah masukin waktu nih, kayak seperti mahasiswa nih, kalau tidak ada deadline tugas, ya kan, tidak ada deadline tugas nih, mereka bisa ngumpul suka-suka mereka gitu loh. Jadi kita harus pakai time base. Nah, ini harus dilakukan, dikerjakan dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, terserah. Yang penting harus ada time base. Jadi dalam pembuatan visi, misi, tujuan di dalam suatu bisnis harus mencapai spesifik, measurable, attainable, relevant, dan juga time base. Ya, ini adalah pokok-pokok dasar lah. Ya, ibarat pemikiran yang sangat-sangat dasar. Jadi jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu ribet, ya, sesuatu yang mustahil dilakukan. Ya. Pokoknya harus diingat spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time based ya. Oke, itu dia ya konsep SMART. SMART ini benar-benar konsep yang sesuai namanya, pintar ya, konsep pintar, konsep SMART ya dalam membuat suatu tujuan, visi, dan misi. Oke. Mari kita masuk kepada jenis-jenis strategi nih, ya. Saya akan masuk kepada jenis-jenis strategi. Kita akan masuk kepada jenis-jenis strategi yang memang lazim digunakan oleh perusahaan-perusahaan saat ini untuk berkompetisi, ya. Yang pertama adalah strategi pengembangan pasar. Dari bahasanya, strategi pengembangan pasar. Mungkin bingung, strategi pengembangan pasar. Pasar. Ya kan, dikembangkan. Oke, strategi pengembangan pasar itu kayak gimana gitu loh. Kok saya kayak sepertinya membingungkan nih, teorinya kayaknya pusing nih. Strategi pengembangan pasar, ya kan, bahasanya kayak gimana bagusnya. Oke. Dalam membuat suatu bisnis, kita pasti sudah punya siapa sih yang akan menjadi pelanggan kita. Siapa orang yang akan membeli produk saya? Siapa yang akan makan ayam goreng saya? Pasarnya itu harus ada. Tidak mungkin saya membuat produk, saya membuat bisnis ayam goreng, tapi saya tidak tahu pasar saya siapa gitu loh. Atau kalau enggak, udahlah bikin aja dulu lah ayam goreng deh. Nanti ada yang beli syukur, nggak ada yang beli juga nggak apa-apa. Waduh, konsep bisnis apa itu kalau kayak gitu ya kan? Jadi sudah harus ada pasarnya siapa gitu loh. Kita targetnya siapa? Apakah mahasiswa? Kalau memang dekat kampus, dekat sekolahan, boleh lah ya, mahasiswa, siswa dan sebagainya. Apakah pelanggannya adalah penghuni kompleks? Kompleks itu perumahan ya, kompleks perumahan kah, kompleks ruko kah, dan sebagainya. Ataukah pangsa pasarnya itu ibu-ibu RT ya kan, ibu-ibu sosialita misalkan untuk bikin arisan ya kan, karena saya jago arisan, saya bisa aja undang teman-teman saya bikin arisan di tempat saya. Jadi makan sekaligus ayam gorengnya. Ya, kita harus tahu pasarnya kita siapa. Tapi dalam konsep setelah kita mengetahui pasar saya siapa pelanggan saya sudah tahu nih. Saya tidak hanya berdiri di situ saja, tidak akan stop. Oke, saya sudah sangat senang. Pangsa pasar saya itu mahasiswa, pangsa pasar saya itu ibu-ibu arisan. Harus dikembangkan pasar tersebut. Kalau hanya di sana saja, maka akan stuck. Suatu hari nanti akan hilang pangsa pasarnya. Karena pasar itu dinamis. Pelanggan itu dinamis. Pelanggan itu hari ini lihat kita goreng ayam goreng nih. Besok-besok di situ berjamuran juga ayam goreng. Karena dia melihat bahwa wow, kayak bisnis ayam goreng di sini enak nih. Ya kan, saya juga bikin ayam goreng KFC ya kan. Nah, ya gitu bisa. Tapi pengembangan pasar itu penting. Pengembangan pasar apa? Yang pertama, bisa jadi kita masuk ke pangsa pasar baru. Pangsa pasar baru. Oke. Pasar baru. Ya, artinya di sini ada kata
pangsa pasar baru. Itu artinya apa? Saya mungkin harus bikin targetnya bukan lagi ayam goreng untuk mahasiswa, tapi saya bikin adalah ayam goreng untuk kalangan pekerja. Ya, bisa jadi. Ya kan, pangsa pasar saya adalah orang yang bekerja. Saya akan bikin kemasan box atau catering kantoran, ya. Yang penting untuk mendapatkan pangsa pasar baru. Ya, pokoknya pangsa pasar saya bukan lagi mahasiswa. Saya nggak mau juga cuma mahasiswa doang. Saya maunya nanti ada pangsa pasar saya untuk orang-orang yang pekerja. Mahasiswa yang sudah bekerja, bisa jadi. Ya nggak sih? Ya kan, karena kan daerah situ kan juga selain mahasiswa pasti juga ada orang yang bekerja. Ya, atau mungkin ibu-ibu muda yang nggak bisa goreng ayam goreng gitu loh ya, mau beli ayam goreng saya ya boleh aja gitu loh ya kan. Nah, pangsa pasar baru itu harus saya pikirkan siapa dia ya kan, dan berapa banyak gitu loh persentasenya ya. Oke, selain pangsa pasar baru tadi saya sudah mikirkan, selain mahasiswa saya punya juga pekerja kalangan eksekutif, esmut. Lalu target konsumen baru. Target konsumen baru ini siapa? Bisa jadi konsumennya adalah atau pelanggannya itu umurnya berbeda, punya hobi yang berbeda, punya tingkat pendapatan berbeda, punya lokasi yang berbeda, ibaratnya adalah demografinya beda. Saya kasih contoh. Sobat kelas tahu dong produk susu? Susu, S-U-S-U. Tahu ya, susu itu apa? Suka minum susu? Suka. Ya. Oke. Kalau saya bilang susu, kira-kira siapa target market susu? Pangsa pasar itu siapa yang target market siapa yang selalu yang kalau saya bilang kata produk susu, siapa yang menjadi pelanggan susu? Oke, silakan coba kita cek dulu. Anggap aja anak-anak. Oke. Semua orang akan berpikir di sini ada 70 orang sobat kelas. Kalau berpikiran sama, berarti Anda dengan saya bisa, ya kan? Baby, ya kan? Baby, oke. Nah, sekarang semuanya menjawab adalah anak-anak dan baby. Tapi, sobat kelas tahu kan, ada kan jenis susu yang ditujukan untuk para lansia? Ada? Ada dong. Ya kan? Nggak usah sebut merek lah ya. Merek A ada, merek E ada, ya. Nah, akhirnya kita tahu bahwa susu itu bukan untuk anak-anak saja, tapi sudah ada konsumen baru yaitu lansia. Lalu bukan hanya itu saja. Oh ya, susu buat orang hamil ya, ibu-ibu hamil juga ada ya. Ada juga susu untuk generasi aktif. Ibaratnya adalah generasi yang masih di umur serba-serba aktif ya. Nah, itu dia. Jadi produknya sama ya. Produknya sama, tapi kita lagi mikirnya bahwa konsumen baru. Konsumen barunya siapa gitu loh. Konsumen barunya kalau tadi seperti tadi bahwa susu itu selalu anak-anak, ya konsumen barunya sekarang ada lansia. Ya, tapi masih tetap sama dengan produk susu. Tadi ada yang bertanya di grup di WhatsApp bilangnya, saya baca ya. Apa perbedaan pangsa pasar baru dengan target konsumen baru? Pangsa pasar baru itu skalanya lebih besar. Pangsa pasar baru itu kalau saya bilangnya ya, bisa juga skalanya daerah. Pangsa pasar baru. Pasar baru, pasar ya, dari kata pasar itu bisa jadi menunjuk suatu daerah. Misalkan sekarang saya adalah punya, tadi kan saya bilang saya punya ayam goreng ya. Saya pengennya ayam gorengnya ada di Jakarta. Tapi pangsa pasar baru saya nanti saya buka di Bandung. Bisa. Saya buka di Bekasi. Saya buka di Cirebon. Saya buka di Semarang. Itu adalah salah satu juga pangsa pasar baru ya. Jadi pasarnya baru ya, atau skala lebih gede itu skala geografi. Kalau skala generasi yang tadi ya kan, saya maunya generasi saya generasi milenial, lalu kemudian saya kayaknya mau generasi Z. Jadi ibaratnya pangsa pasar baru itu cukup besar cakupannya ya. Tapi kalau udah konsumen baru, konsumen itu menyorot kepada satu segmen tertentu aja. Jadi nggak skala nggak gede-gede banget. Satu target konsumen, apakah umur, apakah jenis kelamin, jadi lebih ke arah konsep demografi penduduk. Ya, demografi penduduk kan ada banyak ya. Ya, itu dia ya. Jadi demografinya siapa nih? Apakah saya maunya susu untuk para wanita, atau susu untuk ibu hamil, atau susu untuk nenek-nenek, kakek-kakek? Nah, itu lebih ke spesifik. Jadi target konsumen baru
lebih kecil cakupannya, tapi langsung ke demografi si pelanggan tersebut. Kalau pangsa pasar baru gede, ya, udah bisa membedakan ya, pangsa pasar baru itu bisa jadi skalanya geografis. Seperti kalau kita lihat ya, McD, ya, McD buka pangsa pasar ke China, ya, ke Jepang, ya, McD, ya, ada di Amerika, ada juga di Kanada, ya, banyak banget pangsa pasar barunya. Ya, menjadi pangsa pasar baru biasanya skala lebih besar, ya, oke. Jadi mungkin sudah tahu ya strategi pengembangan produk itu ada yang namanya strategi pangsa pasarnya baru, ada juga target konsumen baru, ya. Jadi kita mesti lihat nih, siapa saja untuk mengembangkan pasar itu ada 2 teknik kan. Pangsa pasarnya mau dikembangkan, misalkan hari ini saya punya kedai ayam goreng cuma ada di Cengkareng, anggaplah ya. Tapi saya lagi berpikir bahwa saya mau buka pangsa pasar baru nih, ya. Ya udah, saya buka di Tangerang, ya kan, saya buka di Bekasi, ya itu termasuk pangsa pasar baru. Apakah target konsumennya baru juga? Kalau saya bukanya di kan tadi pangsa pasar saya konsumen saya adalah mahasiswa ya. Saya bukanya di Tangerang juga mahasiswa sih, ya udah dekat universitas, ya kan, bukan target konsumen baru. Tapi kalau saya lagi mikirkan, oh kayaknya saya sudah nggak boleh targetnya mahasiswa deh, karena sekarang lagi katanya mungkin study from home ya, anggaplah ya saat pandeminya. Target market saya itu orang yang harus kerja, ya kan. Nah, ya udah itu eksekutif muda lah atau apa ya, itu adalah konsumen baru, ya. Oke, mudah-mudahan bisa di ini, dia juga ada McD ya, dia McD di mana-mana nih ya, nanti kita akan jawab lagi. Dalam satu pasar bisa mencakup semua jenis konsumen. Yes, karena pasar itu besar sekali. Ya kan, ada skala geografis. Ya kan? Besar banget, skalanya gede banget. Namanya juga pasar, ya. Buktinya orang yang datang ke pasar kan banyak. Ada tua, ada muda, ada wanita, ada pria, ada punya pendapatan tinggi, ada pendapatannya juga menengah, ada kalangan ekonomi bawah, ada kalangan ekonomi atas, ada atas-atas. Pekerjaan juga banyak ya, ada mungkin punya usaha, ada yang bekerja, ada yang PNS dan sebagainya. Ya, jadi kalau pasar itu sama lah ya, kalau kita istilahkan bahwa saya ke pasar. Pasar yang datang ke pasar juga banyak-banyak ya. Orang-orang yang datang ke pasar itu banyak banget ya, dari segala macam konsumen. Ya, oke. Itu dia. Satu aja. Ya, baru satu nih. Strategi pengembangan pasar. Kita masuk nih. Kedua, strategi penetrasi pasar atau bahasa Inggrisnya market penetration strategy. Pasti udah mulai pusing. Tadi aja pengembangan pasar aja udah pusing, apalagi penetrasi. Penetrasi itu apa gitu loh. Ya kan? Bahasanya terlalu susah nih, ya kan? Ya, tapi memang ini nama strategi ceritanya ya. Saya nggak bisa, ini bukan saya yang bikin-bikin nih tulisan penetrasi ya kan strategi penetrasi pasar. Bukan saya ngomong bicara sendiri nih. Ini dari memang suatu teori. Ya apa ini, ya kan? Strategi penetrasi adalah supaya perusahaan saya itu bisa lebih besar, supaya perusahaan saya itu bisa menjangkau konsumen lainnya, saya bisa aja kerjasama. Kerjasama. Kalau mungkin saya nggak punya modal yang besar, saya kerjasama. Saya join ya kan dengan perusahaan-perusahaan yang kurang lebih nggak sama dengan saya, tapi bisa membantu saya untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Contohnya apa? IndiHome sama Netflix. Ini dua perusahaan yang berbeda loh. IndiHome itu jaringan. Netflix itu streaming film yang menggunakan jaringan. Ya nggak? Jadi dua hal yang berbeda. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penetrasi pasar. Dengan IndiHome bekerja sama dengan Netflix, bukankah dia akan mendapatkan pasar yang penetrasinya lebih besar? Ya kan? Penetrasinya itu semua orang yang suka Netflix, ya kan? Ibaratnya nih ya, kalau saya mau streaming Netflix, saya mau beli Netflix nih, saya mau beli account Netflix, atau saya baru mau streaming langganan si Netflix. Lalu kemudian ada promo-promo nih, pakai jaringan IndiHome, murah, beli satu gratis satu. Awalnya saya itu bukan jaringannya IndiHome loh, saya mungkin pakainya jaringan XYZ. Tapi karena dia dengan Netflix itu kerjasama, saya bisa aja buang nih jaringan XYZ saya ambil IndiHome karena ini. Ya, jadi aja penetrasi pasarnya itu membesar, memasukkan ke skala yang lebih lebar. Apa hubungannya dengan tadi mengembangkan pasar dengan bikin pasar masuk baru? Kalau tadi mengembangkan pasar itu
dia melakukan sendiri tanpa adanya penambahan produk, tanpa adanya kerjasama. Ya, jadi dia melakukan sendiri, cari target pasar yang baru, pokoknya segala sesuatu yang baru. Kalau ini kan IndiHome sama Netflix kan bukan sesuatu yang baru ya, tapi kerjasamanya baru. Ini sering kok, sering banget, ya kan? Biasanya IndiHome bukan cuma masalah jaringan. Biasa tuh kalau kita ke toko handphone, biasanya bundling, tahu kan? Bundling itu apa? Diikat bareng antara handphone dengan kartu SIM card. Ya, ada sebelah sini Disney dan Telkomsel dan Disney plus Hotstar ya. Nah, itu dia. Ya, biasanya orang perusahaan-perusahaan yang mau dijadikan bundling gini harus berasal dari dua instansi yang benar-benar produknya berbeda. Ya, kalaupun sama produknya, bisa jadi dia adalah perusahaan yang sama. Jadi misalkan dia bundling misalkan ya, saya kasih contoh ya. Dia perusahaan yang sama nih. Kalau kita sering ke supermarket, kita selalu lihat pasta gigi dengan sikat gigi di bundling, ya itu sama-sama perusahaannya. Ya kan sama-sama tentang pasta gigi. Ya kan dia di bundling. Ada juga mungkin kayak lotion. Beli satu yang gede, gratis yang kecil. Itu juga sama. Salah satunya adalah penetrasi pasar. Supaya apa? Supaya orang lebih sering menggunakan. Ya, kalau mungkin sobat kelas sering juga jalan-jalan ke mall. Suka lihat kan ada promo bilangnya tambah 2.000, Anda akan dapat satu lagi. Atau tambah 1.000, Anda akan dapat satu lagi. Itu juga salah satu promo untuk penetrasi pasar. Bagaimana kita membuat orang itu yang awalnya cuma beli satu, mau beli 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu, membuat dia tambah beli banyak. Jadi akhirnya nanti dia jadi, oh iya ya, setiap bulan saya kayaknya beli odol satu deh. Tapi karena ini promonya di Guardian, tambah 2.000 dapat 2, nggak ada salahnya deh tambah 2.000. Bahkan 2.000 itu lebih mahal uang parkir, ya kan? Uang parkir lebih mahal, cuma ini sekarang tambah 2.000 doang, gue dapat 2. Ya kan? Nah, itu dia. Anda dapat 2. Lalu kemudian, loh, kok jadi kebanyakan? Bukannya Anda nanti lebih sering sikat gigi, atau kalau enggak sekali pakai mungkin 1 senti odolnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Namanya juga penetrasi pasar. Perusahaan pengen pelanggannya membeli lebih banyak daripada yang biasanya. Produknya sama, produknya nggak ada yang baru, pangsa pasarnya nggak ada baru. Dia pengen pelanggan itu spending lebih banyak uang, beli lebih banyak, beli lebih sering, pakai lebih sering. Itulah dia, penetrasi pasar. Jadi dibuat pangsa pasar yang sudah ada, itu jadi lebih kalap mata, lebih sering, aduh saya harus beli nih, nggak boleh ketinggalan nih promonya, yaitu penetrasi pasar juga. Ya, jadi ibaratnya Anda bisa bundling, Anda bisa pikirin bundling produk, gabungin dengan, atau mungkin ya beda yang berbeda ya, misalkan yang tadi itu IndiHome dengan Netflix, Telkomsel dengan Disney Hotstar, dan saya rasa masih banyak sekali ya bundling kalau kita ngelihat ke toko ke sering-sering ke supermarket atau gimana ya. Oke, tambah 2.000 dapat 2. Apakah rugi atau sudah untung? Itu sudah ada hitungannya. Kalau ditanyakan, nggak mungkin ada yang mau menjual rugi, ya kan? Nggak mungkin ada yang mau menjual rugi. Palingan margin keuntungannya itu sudah tidak tinggi lagi. Ya, satu sisi toko pasti dapat keuntungan, masih pasti dapat keuntungan. Nah, tapi yang produsennya nih pengen supaya produknya cepat keluar. Ya, pengen, biasanya kan ada juga yang kayak buy one get one tuh. Coba dilihat deh buy one get one, ya kan? Kadang-kadang kalau produk makanan hati-hati dengan expired date. Saya selalu kalau mikirnya gini, wow, buy one get one, ya kan? Murah nih, ya kan? Tapi tunggu lihat kalau makanan hati-hati ya, expired date. Saya selalu mikirnya gitu. Kalau dia produknya masih baru banget, dan expired date-nya masih 1 tahun, 2 tahun, nggak mungkin dikasih buy one get one. Ya kan? Itu biasanya barangnya udah mau expire 1 tahun, tinggal 1 bulan atau tinggal 2 bulan, ya sering banget dikasih buy one get one. Loh, dia rugi dong buy one get one. Belum tentu dia rugi. Ya kan? Siapa bilang, bisa jadi margin keuntungannya cuma dikit porsinya. Yang penting barangnya itu keluar dulu, push dulu keluar ya, supaya kalau enggak kan rugi tokonya. Barangnya punya barang expired, ya kan? Barang expired artinya apa? Dibuang, ya. Atau kalau enggak subsidi silang. Boleh. Ya, subsidi silang juga boleh. Subsidi silang ya bisa satu sisi produk ini akhirnya dia nggak terlalu untung, tapi dia produk yang lainnya dia untungin. Ya, bisa seperti itu. Jadi akhirnya dia bisa kayak ya satunya agak sedikit
marginnya tipis, atau kalau enggak bahkan nggak untung, atau modal doang yang dia jual, yang sebelah sini produknya dia lebih tinggiin karena dia rasa bahwa produk ini dibutuhkan banget gitu loh, dia bisa lebih tinggiin ya. Oke, ya kurang lebih itulah dia strategi penetrasi pasar. Produknya sama, cuma pengen supaya pelanggan konsumen itu spending more ya, mau beli lebih banyak ya. Oke. Kemudian strategi yang ketiga, ini yang paling sering kita lihat. Diversification strategy atau strategi diversifikasi. Ini paling sering kita lihat juga. Apa sih diversifikasi? Diversifikasi adalah sesuatu hal yang berbeda, ya, sesuatu hal yang berbeda. Ada diversifikasi produk yang terkait, ada juga yang diversifikasi tidak terkait, ya. Oke, kita cerita nih. Diversifikasi, strategi diversifikasi. Ada diversifikasi yang terkait dengan produk utama, ada juga yang tidak terkait dengan produk utama. Saya sebutkan, contoh. Saya kasih contoh ya, AirAsia. AirAsia adalah perusahaan apa? Pesawat terbang. Sering terbang-terbang, pasti tahu AirAsia. Karena dia adalah salah satu low cost carrier, low cost airlines, budgetnya benar-benar murah dan sangat budget, ya kan? Tapi saat ini AirAsia yang lagi hangat-hangatnya di Indonesia, dia punya apa? Selain penerbangan, sekarang dia juga merambah ke konsep seperti GoFood sama GrabFood. Ya kan? Makanan. Ojek, iya, benar. Sekarang ada. Jadi ibaratnya dulu dia itu pangsa pasarnya untuk transportasi udara loh, yang terbang ke atas, sekarang dia juga ke bawah, ke darat. Itu kan dua produk yang berbeda. Ya, selain itu, dia juga punya hotel. Ya, red hotel atau red something, ya, something like red. Kalau tahu si AirAsia punya hotel, kebanyakannya dia memang di Malaysia. Di Indonesia ada di beberapa kota doang, tidak banyak. Ya, saya lupa nama red apa gitu loh, ya kan? Ada yang tahu mungkin red. Oh, Tun Hotel. Iya, kayaknya salah satunya Tun Hotel ya. Kemudian dia sempat ganti jadi ya kalau itu Red Doors, sorry. Iya, Tun Hotel ya. Nah, dia juga jual akomodasi. Itu adalah produk yang berbeda loh, diversifikasi tidak terkait. Lalu kemudian dia juga jual makanan. Kalau orang yang terbang-terbang nih 2 jam nih, pengen makan nih, bisa beli makanan. Bisa beli nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng, nasi apa terserah. Ya, karena memang kan pangsa pasarnya si AirAsia kan daerah Asia Tenggara ya. Jadi otomatis makanan kita ya kalau nggak lari dari nasi kuning, nasi uduk, nasi goreng, nasi sama ayam, nasi sama rendang. Nah, itulah dia. Dia jual makanan. Ya, jadi kalau orang yang misalkan, aduh, terbangnya 3 jam nggak makan, beli aja. Nggak mau beli di airport, beli di pesawat juga boleh. Dia jual makanan. Bisa beli lebih awal, bisa juga enggak. Itu adalah diversifikasi tidak terkait. Jadi dia dengan AirAsia-nya sendiri nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya. Lalu kemudian, apa diversifikasi bisnis dari hulu ke hilir ya? Semua disapu rata ya. Jadi diambil dari sungainya mana, dari atas sampai bawah, dijamu semua ya, dilayani semua. Nah, itulah dia. Hebat kan? Terpikirkan kan mulai kan bahwa perusahaan-perusahaan ini bisa gitu loh. Wow, ya kan? Lalu kemudian kalau diversifikasi terkait itu saya kasih contoh asuransi. Asuransi ada banyak macam. Mungkin terkenal asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, tapi kan ada asuransi lainnya. Kenapa perusahaan-perusahaan asuransi itu ya dia memiliki semuanya loh. Jiwa, kesehatan, kecelakaan, asuransi perjalanan, asuransi bencana, asuransi pendidikan, asuransi kriminal. Nah, itu dia. Tapi itu masih termasuk diversifikasi terkait karena masih sama-sama asuransi, ya. Oh ya, asuransi kendaraan saya lupa ya, motor, mobil kayak atau apalah ya. Atau mungkin properti juga bisa ya, kalau ada rumah ya gitu ya, atau kalau enggak ruko dari kebakaran atau dari penjarahan atau dari chaos dan sebagainya lah ya. Tapi itu masih sama-sama asuransi, cuma produk-produknya aja yang berbeda. Ya. Dan produk-produknya berbeda, udah pasti peraturannya juga berbeda lah. Ya, nggak mungkin yang bagi asuransi travel dengan asuransi jiwa dengan asuransi kecelakaan sama gitu ya. Tapi sama-sama namanya asuransi. Jadi masih terkait. Ya. Oh ya, asuransi korporasi, asuransi hari tua juga banyak ya. Nah, itu dia ya. Ya, jadi bisa udah tahu ya. Jadi diversifikasi itu kayak gimana ya, kita pikirkan ya. Apakah produk saya itu
Ayam goreng, apa yang related dengan ayam goreng? Mungkin saya harus bikin ayam panggang, ya. Kalau saya nggak ayam panggang, mungkin ayam file. Itu masih diversifikasi terkait, ya. Produk-produknya saya bikin beragam, tapi terkait dengan ayam. Kalau diversifikasi saya tidak terkait, mungkin saya jualan pulsa. Ya kan, karena saya kan bilangnya saya kan mahasiswa targetnya kan, mereka pasti beli pulsa. Ya kan nggak mungkin mahasiswa saya nggak mungkin ekspektasi mahasiswa saya itu sekali beli pulsa 100.000 ya. Bisa jadi kan ada mahasiswa yang mungkin uang bulanannya dikirim sama orang tua, atau kalau enggak dia cuma dapat uang bulanan sedikit, jadi dia isi pulsanya palingan cuma 5.000, 10.000. Ya saya ekspektasinya saya adalah saya membantu mahasiswa-mahasiswa demikian yang mau isi pulsa. Diversifikasi tidak terkait, ya kan. Jadi saya menjual juga, orang pasti akan bilangnya, ih kok kedai ayam goreng jual pulsa, ya namanya juga saya mau layani dari hulu ke hilir, kenapa enggak, ada pangsa pasarnya, mahasiswa butuh, ya enggak, kenapa saya enggak jual, ya kan. Dibandingkan orang tanya gini, kamu ada jual pulsa enggak ada, kamu ada jual ini enggak ada, kita kan udah lihat nih, oh sebenarnya ada nih. Oke, diversifikasi biasanya memanfaatkan konsumen atau market yang sudah ada, iya, kita lihat kebutuhan, ya kan, karena mereka memang sebenarnya sudah ada, kita sudah punya pelanggan nih. Tapi kita akan melakukan diversifikasi sesuai dengan kebutuhan. Karena tahu dong, pelanggan yang sudah membeli produk kita itu kebutuhannya nggak cuma itu aja. Apakah kita mau kehilangan nih pelanggan yang sudah ada nih, atau kita bisa tanya nih, dia maunya kira-kira apa? Dia maunya kebutuhannya apa lagi nih? Ya kan, dia pasti punya kebutuhan lain. Ya, kayak kasih contoh tadi nih. Dia asuransi nih, misalkan saya beli asuransi. Awalnya adalah asuransi jiwa. Ya kan, asuransi kesehatan. Lalu saya punya anak. Saya pasti akan beli juga asuransi buat anak saya. Asuransi keluarga namanya, ya kan? Lalu kemudian saya punya anak saya udah gede. Saya pengen supaya dia bisa pendidikannya bagus ke depannya. Saya belikan dia asuransi pendidikan karena kan tahu ya, uang sekolah mahal, ya kan? Asuransi pendidikan setidaknya sampai dia kuliah ada asuransinya. Ya kan, mungkin tiba-tiba ada kejadian sama saya nggak bisa punya uang untuk kasih dia sekolah, dia punya asuransi untuk diklaim. Ya nggak? Ya kan beda-beda kan? Nah, itu dia one stop shopping, ya bisa kita ngomong kayak gitu, ya kan? Nah, ini perusahaan asuransi yang mendekati saya, bukannya dia udah bisa menawarkan berbagai macam asuransi sama saya? Itulah dia. Lalu kemudian saya punya uang lebih, saya beli mobil. Orang asuransi itu kenal sama saya, "Bu, Ibu punya mobil ya?" Ya kan? "Ih, beli loh ini, lagi murah, ya kan, 1 tahun nih, cuma 1 juta," ya kan? Jadi kalau tiba-tiba kena, misalkan ditabrak, lecet nih, atau kalau nggak kena baret nih, "Ibu mau pergi ke bengkel, gratis!" Ya kan, misalkan kayak gitu kan. Nah, itu dia ya. Yang lagi rame sekarang terutama di daerah saya, banyak toko pulsa yang menambah mesin mainan capit boneka di tokonya, sehingga terjadi target konsumen baru. Betul sekali, ya. Jadi ada banyak seperti itu. Jadi menurut saya nih, eee, diversifikasi produk itu macam-macam, kita lihat kebutuhan, ya kan. Mungkin kadang-kadang kebutuhan itu juga enggak diomongin sama pelanggan kita. Pelanggan kita nggak pernah bilang gini, "Besok saya butuh asuransi kematian, lalu kemudian besok saya butuh asuransi, apa." Dia nggak ngomong, tapi bisa jadi kita bisa membaca, "Oh, banyak anak-anak nih di sekitaran saya nih," ya kan. Kenapa kita nggak pakai capit-capitan aja? Bayar 1.000, 2.000, ya kan? Setidaknya mereka main gitu loh. Nanti kemudian mungkin lebih besar lagi, mungkin pakai biang lala ya, atau kalau enggak ada odong-odong di situ ya, bisa jadi. Ya, nama juga kita bisa membaca kira-kira pangsa pasar butuh apa, ya. Oke, yang terakhir adalah strategi pengembangan produk. Ini strategi yang mengedepankan inovasi. Inovasi apa? Produk kita jangan cuma hanya itu-itu aja. Kalau produk kita hanya itu-itu aja dan selamanya begitu-begitu aja, udah, kita akan kehilangan pangsa pasar. Hilang semua. Karena produknya membosankan. Produknya dari kemarin itu-itu aja nggak ada inovasi. Bosen banget saya lihatnya. Kita lihat aja handphone. Inovasinya luar biasa. Laptop, inovasinya luar biasa. Ada nggak handphone yang masih zaman dahulu kala yang masih itu? Ada, pasti masih ada, tapi tidak banyak peminat. Pangsa pasarnya itu sedikit, ya kan? Nah, product development itu adalah hal yang penting. Kenapa product development itu penting? Karena kebutuhan yang tadi saya bilang, kebutuhan masyarakat itu, kebutuhan pelanggan itu berbeda-beda terus, bertambah-tambah terus ya. Seperti ini, Anda punya mobil, Anda pengen produknya lebih di-develop, ya kan? Ya udah pakai sensor kecelakaan.
sensor dekat, ya kan. Orang kan pada biasa kan kalau baru-baru pertama kali bawa mobil itu biasanya insting untuk kita tahu, oh ya, jarak mobil saya dengan si motor itu tinggal 0,5 meter. Itu mungkin nggak terlalu peka. Tapi dengan adanya bantuan sensor ini, karena produk development-nya si mobil udah makin canggih, jadi baru dikit aja, mungkin kucing lewat nih, ya kan? Orang baru mau ini nih, mau parkir nih, udah sampai deket tembok, udah bunyi dia, ya kan? Supaya sensor sensitif kita yang di dalam mobil itu, yang sedang mengendarai mobil itu juga luar biasa. Itu adalah product development. Dulu mobil-mobil itu tidak ada yang kayak ginian loh. Ya kan dulu-dulu nih mobil-mobil nih, siapa dulu punya mobil? Ya kan sekitar 20 tahun yang lalu, mana ada sensor. Boro-boro, ya kan pakainya kaca spion, itu pun spionnya kadang bisa harus disetel sendiri. Kurang lihat ke belakang nih, disetel dulu. Terlalu ke belakang nih, setel lagi dikit, ya kan semua serba manual. Ya, itulah dia. Ada kadang-kadang juga jadi juru parkir. Ya kan dulu ya, waktu masih mobil masih zaman-zaman dulu, belum terlalu teknologi. Jadi juru parkir nih istrinya. Mundur terus stop kiri kanan buar, ya kan. Nah itu dia, karena nggak ada sensor. Sekarang udah ada sensor. Jadi dua-duanya suami istri boleh di dalam, deket kiri deket kanan gitu, ya kan. Nah itu dia kebutuhan. Kemudian kedua nih, Bluetooth earphone. Siapa sih nggak kenal ini Bluetooth earphone? Sekarang kalau disuruh pakai earphone yang serba ribet dengan kabel, ya kan, kelilit nih, bisa-bisa nanti kecekek mereka lehernya nih, ya kan. Jadi akhirnya orang pakai Bluetooth ini yang cuma tinggal taruh di kuping, dicantel lagi. Dan itu pun udah didesain loh, benar-benar pas ke kuping kita. Bayangkan kalau ini bentuknya rata, pas ditaruh ke kuping jatuh, ya kan, karena dia rata. Ini dia bentuknya ada tikungan masuk ke dalam. Jadi benar-benar masuk ke dalam belokan kuping kita. Jadi segala sesuatu yang diciptakan saat ini benar-benar menyerupai bentuk kebutuhan kita lah, ya. Itulah keunikannya, ya. Jadi Bluetooth hands free atau mungkin wireless ini sangat diperlukan, apalagi buat yang berkendara. Ya, kalau kita lagi mobil nih, pakai yang ada kabelnya, wire-nya, nanti malah kecekek semua, ya kan. Akhirnya malah ribet, ya kan. Akhirnya kalau pakai kayak gini kan cuma gampang. Kemana-mana tinggal masukin ke kuping aja. Ya nggak ada wire. Kemudian product development. Ya, sekarang product development orang pada bilangnya macet nih. Jakarta macet. Suatu hari nanti kita akan lihat akan ada taksi terbang. Ini mungkin lagi dibikin perundang-undangannya, lagi dibikin produknya di mana taksi-taksi ini akan parkir. Oh, nggak mungkin di Indonesia nanti ada ada taksi terbang. Sekarang mungkin nggak mungkin, ya kan? Sekarang sobat kelas bisa bilangnya nggak mungkin. Tapi 10-20 tahun dari sekarang, who knows? Siapa yang tahu? Ya, pokoknya intinya adalah segala sesuatu yang sekarang tidak mungkin, di masa depan akan menjadi mungkin, dan akhirnya terlaksana, lalu kita akan bilangnya, oh, sepertinya imajinasi saya come true. Ada taksi terbang. Semua mobil bisa terbang. Karena solusi macet di Jakarta itu benar-benar, apalagi banjir. Kalau dengan terbang kan, dua-duanya nggak aman gitu loh. Nggak banjir dan nggak macet. Ya, tapi gimana, orang lagi mikirnya gini, di mana parkirnya ya, gimana nuruninnya ya. Nah itu mungkin masih diperdebatkan, ya kan, atau masih mungkin suatu hari nanti ada pangkalan di atas gitulah, helipad yang lebih banyak, ya. Oke, pelan-pelan lah kita akan lihat bagaimana caranya taksi terbang ini diinfrastrukturkan dengan baik di Indonesia, ya. Tapi suatu hari nanti nih, kalau sobat kelas 10 tahun dari sekarang, ya kan, akan bilangnya gini, ternyata benar, taksi terbang sudah bisa beroperasi. Karena di luar negeri sana sudah ada yang melakukan ini, mungkin tidak terlalu banyak memang ya, tapi udah mulai. Ya justru itu kenapa di Indonesia ada. Ya, udah mulai juga. Ini foto bukan saya ambil sembarangan. Ini di Indonesia loh. Dia ada bilangnya taksi terbang di Indonesia. Kalau coba tinggal Google bakalan bisa dapat rubrik ini, ya. Kemudian drone. Drone ngantar barang. Ini udah dari dulu diwacanakan, ya kan? Menurut saya ada beberapa sudah dilakukan di Indonesia, ya mungkin tapi nggak terlalu keren, belum terlalu reguler kita lihat. Di beberapa tempat, yes, ya kan. Nah beberapa tempat itu mereka mungkin masih lihat bahwa itu kompleks rumah, itu kompleks pertokoan, itu kompleks yang lain-lainnya, dan bisa dilakukan. Tapi nanti secara geografis di Indonesia mungkin masih dilihat dulu drone-nya bagaimana cara dioperasionalkan. Karena dengan drone ini, pertama lebih save cost, apalagi sekarang bensin mahal. Oke, ini pakai listrik. Listrik juga mahal, ya, sama-sama mahal. Tapi ini lebih efisien, lebih cepat, nggak bakalan kejebak macet, ya kan? Dia cuma kontrol, udah, set, antar.
Ya kan sama aja kan, biasanya kan kalau dari satu tempat titik ada namanya poin-poinnya, ya kan juga sama ya kan, ini bisa taruh di poin, lalu kemudian tinggal diantar ke daerah-daerah sekitaran si drone beroperasi, ya. Oke, itu dia ya, mungkin ada teleport, ya suatu hari nanti mungkin akan ada ya, kayak di Doraemon, seperti itu ya. Oke, kurang lebih tadi itu cuma 4 strategi loh, yang sering sekali dilakukan, supaya bersaing dengan kompetitif ya. Tadi ada strategi pengembangan produk, strategi penetrasi pasar, strategi diversifikasi, dan yang terakhir adalah strategi pengembangan produk. Dengan memikirkan hal-hal strategi ini, percaya deh, Anda pasti akan lebih kompetitif. Anda memikirkan dulu, oh, strategi apa yang bisa saya lakukan, produk saya mesti dikemanain, ya kan? Dan itu bisa dilakukan supaya bisa lebih bersaing dan menguasai pangsa pasar, ya. Oke, itu dia penjelasan dari saya tentang digital business strategi, ya, dan kurang lebih strategi-strategi inilah yang akan sering dilakukan ya ataupun banyak digunakan ya di mana-mana gitu ya untuk memasarkan ataupun produk ya, produk-produknya bisa dijual ataupun produknya dikembangkan kurang lebih seperti itu ya. Oke, itu dia mungkin penjelasan dari saya tentang strategi. Ya, kemungkinan bisa menggunakan Stron ya. Oke, sekedar informasi untuk sesi ketiga ya, itu minggu depan, ya kan. Nah, minggu depan itu udah mulai masuk ke namanya digital marketing. Kalau kemarin itu saya masih bicara tentang digital bisnis, minggu depannya itu kita akan bicara tentang digital marketing. Rekan saya bernama Ibu Tiurida Lili Anita akan membawakan berjudul Fundamental of digital marketing ya. Jadi akan lebih menjurus mulai mengerucut nih ke arah digital marketing. Kemarin saya bicara tentang digital bisnis karena digital bisnis itu cakupannya lebih besar. Itu adalah bagian dari cakupan dari digital marketing. Digital marketingnya ini lebih ke arah pemasaran only secara digital ya. Jadi untuk minggu depan jangan lupa stay tune di hari yang sama, hari Sabtu di jam 20.15 sampai 21.15 dengan rekan saya ya, dengan teman saya Ibu Tiurida Lilianka ya. Jadi itu aja mungkin dari saya, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ya. Ada beberapa nih Pak Amos, silakan Pak. Baik, Ibu, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan. Mungkin untuk sesi pertanyaan, 3 pertanyaan ya, Bu. Di pertanyaan pertama sih dari chat mungkin yang dari Sobat Herliana Arifin, untuk kasus warung retail, bisakah produk development itu dengan menyediakan mie instan dengan varian yang berbeda dengan yang biasa? Oke, untuk kasus warung retail, biasakah produk development itu menyediakan mie instan dengan varian berbeda yang dengan yang biasa? Sebenarnya kalau dibilang varian mie instannya boleh. Misalkan kita kasih kari ayam, soto ayam, kaldu ayam, tapi itu kan adalah varian dari mie instannya tersebut. Yang saya bilangnya produk development itu pikirkan lebih cara yang lain, bukan varian rasa. Tapi bisa jadi kita bikin adalah, kan kita tahu ya, ada biasa kornet sama telur, Indomie Indomie rebus telur sama kornet, sama keju, sama sosis, sama bakso, itu adalah produk development. Ya kan? Jadi ada beberapa yang sering saya lihat ya, jual-jual warung-warung kedai Indomie atau mie instan gitu. Mereka bikin namanya lucu-lucu, ya kan? Ada bilangnya telur kornet, ya kan? Jadi tekor apa gitu loh, ya kan, tekor ya kan, Indomie tekor gitu loh, telur kornet. Ih, kok lucu ya, nah, ya kan. Lalu kemudian jadi lebih ke arah konsep seperti itu. Bukan selain itu doang, itu kan lebih ke variasi ya. Produk development yang lainnya mungkin bisa saya suggest ya kan, oh ya, pakai susu telur keju juga enak ya. Ya seperti itulah ya Ibu Veronica nih. Ada juga mungkin konsep yang saya bilangnya bikin Indomie bentuk pizza. Itu ada kok resepnya. Jadi dia bentuknya, saya nggak perlu mengajari lah ya, karena saya juga sendiri suka masak ya kan. Jadi ya Indomie, bukan Indomie telur kornet. Indominya itu direbus, ya kan, minyak direbus, lalu kemudian dicampur dengan telur gorok, ya kan, dicampur dengan telur, lalu digoreng seperti goreng telur, ya kan, kayak kita mau goreng telur dadar, tapi ini ada mie. Indomie bentuk kue ulang tahun, ya, ya banyak juga ceritanya gitu ya. Jadi kalau mengenai produk-produk, ya, kita bisa sekreasi mungkin sih. Ya kan sekarang udah banyak sekali yang bisa dilihat di internet,
ya martabak Indomie yang tadi maksud saya ya, martabak Indomie, ya kan. Nah, itu juga boleh salah satu varian, ya kan. Salah satu yang menurut saya juga satu varian yang berbeda gitu loh. Ya, apalagi sekarang Indomie pernah jadikan Indomie bentuk burger, ya kan. Indominya jadi mie-nya dijadikan kayak bentuk burger, lalu di dalamnya ada slice atau mungkin ayam goreng atau mungkin ikan goreng, ya kan, tapi di slice ya, seperti itu. Ya, seperti itu mungkin bisa menjawab ya. Oke, thank you. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi, Bu. Bagi sobat kelas yang mau bertanya, silahkan raise hand. Atau bisa menuliskannya di chat. Ada yang mau bertanya, ada yang minta saya dokumen ya. Oke, saya sih bisa aja share. Nanti saya share ke ketua kelas ya. Ini gimana cara share di sini ya? Nggak bisa di-share di sini. Saya lagi coba cari ini. Dropbox, your computer. Oh, sorry. Oke, I got it. Saya coba share ke chat. Ya, semoga berjalan dengan lancar. Saya share ke chat dulu. Oke, sudah saya share materinya di ini, sedang diproses pengiriman, kurang lebih, iya, harusnya, tunggu ya, lagi masih processing. Harusnya, ya udah, sudah berhasil nih Pak Anton, bisa saya share, sudah saya share di kolom chat. Oke, ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Pak Amos. Kita bisa mengakhiri share di grup WA, bisa juga. Oh iya, nanti mungkin saya share ke ketua kelas ya. Nanti ketua kelas bakalan bantu untuk share ke grup WA ya, karena saya kayaknya nggak ada di grup WA deh. Oke ya. Ya, oke, mungkin kita bisa close kali ya, karena udah waktunya juga ya. Iya, nggak ada di kelasnya. Ketua kelas kali ya. Ya, ntar di-share di grup saya kirim ini. Ya, baik ketua kelas, nanti aku akan kirim juga ke WA ketua kelas ya. Oke, baiklah ya. Jadi kita tutup ya webinarnya, Pak Amos. Baik, Ibu. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan. Juga terima kasih sobat kelas semuanya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ibu Liana Wijaya tadi mampu dapat memberikan wawasan atau menambah ilmu bagi kita semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Liana, terima kasih sahabat kelas, terima kasih Pak Amos ya. Dan Bu Liana ini sertifikat dari kita buat Bu Liana dan Pak Amos ya. Oke, sahabat kelas yang hadir, terima kasih juga atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana, terima kasih Pak Amos, terima kasih semuanya. semuanya.